kami kelompok 7. Di video ini kita akan bicara tentang teori hubungan internasional. Teori HI mungkin kita untuk memahami dunia di sekitar kita melalui berbagai perspektif teoritis yang berbeda. Namun, teori HI ini juga sulit untuk didefinisikan. Tidak ada satu teori yang mampu menjelaskan semua peristiwa internasional, baik di masa kini maupun prediksi yang akan terjadi di masa depan. Nah, maka dari itu, sekarang kita akan belajar tentang konsep-konsep yang membangun berbagai teori dalam HI. Yuk ke bagian pertama. Halo, saya Azra dengan NPM terakhir 120. Sekarang kita akan berkenalan dengan teori hubungan internasional. Jadi bagaimana sih awal mula teori HI? Ada beberapa versi yang mencoba menceritakan sejarah teori HI, yaitu realisme, arkeologi pengetahuan, dan genealogi. Dalam aliran mainstream, yaitu realisme, teori dan praktik HI itu kalau dengan bahasa Inggris, a given, atau sudah dari sananya. Jadi sifatnya itu esensial dan natural, apapun yang terjadi dicatat dalam sejarah dengan apa adanya, membedakan nalar dengan moral. Contohnya perlombaan senjata yang terjadi pada tahun 1960-an. Menurut realisme, ini dianggap sebagai fenomena natural karena suatu negara pasti ingin mendominasi negara lainnya. Cerita kedua datang dari Foucault, dalam bukunya The Archaeology of Knowledge atau Arkeologi Pengetahuan. Menurut Foucault, setiap segmen peristiwa sejarah memiliki diskursusnya masing-masing. Kenapa ada diskursus-diskursus tersebut? Jadi, di antara tiap segmen terdapat gap atau diskontinuitas, karena perubahan ini terjadi secara koersif. Koersif secara simbolik, seperti dengan menggunakan bahasa atau wacana. Jadi, sejarah THI dapat ditelusuri dari segmen ke segmen diskursus tersebut. Disinilah muncul interpretasi atau pemaknaan dari masing-masing orang yang bercerita tentang peristiwa tersebut. Hasilnya adalah the so-called order of things, atau kebenaran dari tatanan teori HI. Cerita ketiga dari teori HI disebut genealogi. Genealogi mengaitkan praktik-praktik sosial dengan social power. Apa maksudnya? Jadi dalam perubahan dari segmen ke segmen, terdapat power yang bertindak. Sehingga sejarah teori HI tidak lain adalah sejarah serangkaian perselisihan antar diskursus. Cerita ini juga datang dari Foucault, dan menurutnya, kalau kamu berpikir kalau cerita sejarah itu selalu sama, berarti kamu sudah dikuasai oleh salah satu teori diskursus itu. Selain itu, Foucault juga bilang kalau dalam THI tidak ada yang esensial, dan kalau ada yang mengaku esensial, maka itu sekedar fabrikasi, alias dibuat-buat. Melalui perspektif genealogi, teori HI itu tidak natural, tapi merupakan buah dari perdebatan ke perdebatan. Hasilnya adalah citra diri dari HI. Nah, citra ini tergantung oleh teori mana yang mendominasi perdebatan dan sejarah pemikiran HI seperti apa yang diceritakan. Di balik itu juga terdapat asumsi-asumsi tertentu yang disembunyikan dan suara-suara yang dimarginalisasi dalam teorisasi HI. Untuk sekarang, citra diri HI bisa dilihat dari 10 perdebatan menurut Hollis dan Smith. Pertama, ada teori internasional versus teori politik. Kedua, ada pemikiran komunitarian versus kosmopolitan. Ketiga, ada 3R, yaitu realis, rasionalis, dan revolusionaris. Keempat, ada ketiga perdebatan besar dalam HI. Dan kelima, ada perdebatan antar paradigma. Lalu keenam, state-centric versus transnasionalisme. Ketujuh, neorealisme dengan neoliberalisme. Kedelapan, ada perdebatan positivis dengan post-positivis. Kesembilan, ada teori konstitutif dan teori eksplanatori. Dan terakhir, ada teori internasional fondasionalis dan anti-fondasionalis. Tentu saja dalam perdebatan-perdebatan ini ada teori yang kalah, dan teori yang menang menjadi yang utama atau mainstream. Tidak apa kalau kita berorientasi pada salah satu teori, tapi kita juga harus memperhitungkan adanya teori-teori lain tersebut. Kesimpulannya, HI bukanlah sebuah disiplin yang berdiri bebas. Maksudnya ada ragam lensa dalam mengkaji dunia ini. Kita harus bisa menyelidiki bagaimana pemikiran tertentu dapat mendominasi disiplin ini. Apa yang membuat pemikiran itu mendominasi? Apa yang bisa dikatakan oleh citra diri tersebut mengenai teori sosial HI? Dan terakhir, kepentingan siapa yang direpresentasikan dalam teori HI, sedangkan kepentingan siapa yang justru diabaikan. Kita boleh memilih satu pemikiran saja, tapi bukan berarti pemikiran yang dipercayai orang lain tidak relevan dalam perjalanan kita mempelajari hubungan internasional. Hai, saya Hidayah dan sekarang kita akan membahas mengenai studi dan epistemologi teori hubungan internasional. Nah, pertama-tama kita akan ngebahas dulu nih gimana sih perjalanan studi hubungan internasional hingga menjadi sebuah disiplin. Pertama-tama sih kalau misalnya secara historis ya kebagi itu menjadi 3 periode. Periode yang pertama itu adalah interwar period atau periode yang terjadi sekitar 1920-an sampai 1930-an.
Nah, pada masa-masa ini tuh studi hubungan internasional berfokus sama dua konsep, yaitu konsep perang dan konsep damai. Dan pendekatan yang dipakai itu pendekatan yang normatif atau idealis. Nah, selanjutnya adalah periode pasca Perang Dunia II, yaitu antara tahun 1930-an sampai 1950-an akhir. Di mana di sini itu para analis-analisa itu justru mengkritisi teori idealis yang sebelumnya dibawa, karena kata mereka tuh ada ketidaksesuaian nih yang ada antara teori dan realitas, dan menurut mereka tuh teori-teori idealisme tuh nggak bisa menjelaskan fenomena yang terjadi. Makanya akhirnya muncul pendekatan baru, yaitu pendekatan realisme yang bersifat positivis. Nah, selanjutnya periode yang ketiga adalah periode pasca Perang Dingin, di mana di sini tuh HI justru dianggap sebagai suatu studi yang multidisipliner, dan mereka itu menolak teori-teori positivis yang dibawa sama realisme. Menurut mereka tuh teori realisme itu nggak bisa memprediksikan apa yang terjadi di masa depan, kayak misalnya ada perang dingin, terus habis itu ada munculnya politik identitas. Nah, menurut mereka tuh teori realisme ini tuh kurang bisa digunakan lagi, makanya akhirnya muncul teori-teori kritis kayak teori post-post, misalnya post-positivisme, terus postmodernisme, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori dan epistemologi. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, teori itu apa sih? Secara sederhananya sih, teori itu tuh kayak suatu gagasan atau suatu ide yang merupakan hasil dari generalisasi fakta-fakta yang kompleks. Jadi misalnya nih, kehidupan itu kan penuh sekali dengan fakta-fakta yang kompleks banget dan sangat banyak gitu. Tapi dengan adanya teori-teori ini, akhirnya fakta-fakta yang kompleks ini disederhanakan dengan cara melakukan generalisasi. Nah, selanjutnya kalau di dalam teori hubungan internasional sendiri terdapat 6 epistemologi, yaitu yang pertama adalah the naive inductionist science, di mana the naive inductionist science ini tuh terlalu based on reality. Jadi maksudnya tuh sangat-sangat empiris, dan mereka tuh selalu mengandalkan panca indera sebagai sumber utama teori mereka. Dan ini tuh bersifat induktif atau pengambilan kesimpulannya tuh dari yang khusus-khusus lalu ditarik kesimpulan umum, dan juga menggunakan metode konfirmasi. Nah, selanjutnya adalah logical positivism. Sebenarnya ini tuh mirip-mirip sama yang sebelumnya, yaitu the naive inductionist science, cuman bedanya yang ini tuh menggunakan metode pengambilan keputusannya itu melalui deduktif, alias tuh dari umum dulu baru dicabang-cabangin menjadi khusus. Nah, selanjutnya adalah Popperian falsificationist science. Yang menarik dari teori yang dikemukakan oleh Karl Popper ini adalah suatu konsep baru, namanya tuh falsifikasi. Jadi kalau misalnya dua teori sebelumnya itu membahas mengenai konfirmasi, alias kalau misalnya kita tuh membuktikan kebenaran suatu teori itu, kita harus mencari fakta yang sesuai sama teori. Nah, kalau misalnya menurut falsifikasi ini kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita mau membuktikan kebenaran suatu teori itu, kita harus nyari justru fakta yang bertentangan sama teori yang ada. Misalnya ada premis bahwa angsa itu warnanya putih, maka untuk melakukan metode falsifikasinya kita harus nyari angsa-angsa yang tidak berwarna putih, misalnya warna hitam atau warna abu-abu atau warna merah mungkin atau warna kuning. Selanjutnya adalah Kuhnian paradigmatic science. Nah, kalau di sini tuh Thomas Kuhn bilang bahwa sebenarnya dalam ilmu pengetahuan tuh nggak ada kebenaran yang abadi, melainkan yang ada itu adalah kebenaran yang dipercayain banyak orang yang akhirnya menjadi paradigma. Nah, suatu paradigma itu kalau misalnya sudah dianut oleh banyak sekali orang akan menjadi yang namanya normal science. Jadi menurut Thomas Kuhn itu paradigma-paradigma yang udah jadi normal science ini juga bisa jadi akan suatu saat kalau misalnya udah dianggap basi sama masyarakat, bakal diganti lagi nih sama paradigma yang lain. Dan oleh karena itu Thomas Kuhn juga menyediakan kayak circle bagaimana perpindahan antara suatu paradigma kepada paradigma yang lain. Selanjutnya adalah Lakatosian Research Program Science, di mana kalau di sini tuh Imre Lakatos tuh nggak setuju sama subjektivitas yang dibawa sama Kuhnian. Menurut dia tuh ilmu itu harusnya memang bebas nilai, makanya Lakatosian itu lebih setuju sama Karl Popper, dan Lakatosian itu lebih melakukan pengembangan terhadap teori Popperian yang dibawa sama Karl Popper. Cuman bedanya Lakatosian ini tuh tidak mengambil falsifikasi ke dalam epistemologinya. Selanjutnya adalah Feyerabend's Epistemological Anarchy. Nah, yang Feyerabend ini bilang kalau misalnya sebenarnya ada suatu fenomena di mana sains itu akhirnya jadi mitos.
mitos kontemporer. Artinya tuh kalau misalnya orang zaman dulu tuh didogmanya pakai agama, kalau misalnya orang zaman sekarang tuh didogmanya pakai ilmu pengetahuan. Di mana Feyerabend itu melihat bahwa seringkali ilmu pengetahuan itu justru dijadikan alat alat pemenuhan kepentingan bagi beberapa pihak, dan menurut dia tuh adanya pemenuhan kepentingan itu diperlihatkan dalam institusionalisasi pendidikan atau institusionalisasi ilmu-ilmu pengetahuan tertentu. Oke deh, sekian mengenai teori dan epistemologi hubungan internasional. Selanjutnya materi akan dibahas oleh teman saya yang lain. Halo semuanya, saya Anissa Mumtaz Nabila dengan NPM Akcil 118. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi selanjutnya yang membahas tentang salah satu konsep sentral atau konsep penting dalam hubungan internasional, yaitu kepentingan nasional atau national interest. Nah, kenapa konsep ini penting dalam hubungan internasional? Dikarenakan konsep ini bisa digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam menghadapi lingkungan internasional yang mengancam. Nah, terus kepentingan nasional itu sendiri apa sih? Kepentingan nasional ini secara umum bisa dijelaskan sebagai tujuan umum dan tujuan yang berkelanjutan yang menjadi pendorong suatu negara untuk mengambil suatu tindakan untuk melindungi tujuan umum tersebut. Lalu menurut Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai survival atau cara bertahan hidup, di mana kepentingan nasional ini adalah instrumen untuk melindungi identitas suatu negara dari gangguan dari negara lain. Nah, dalam kepentingan nasional ini nih ada komponen-komponennya, dan komponen-komponennya ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu komponen vital dan komponen non vital. Untuk komponen vital itu seperti tadi kata Morgenthau, itu tuh adalah komponen yang penting, dan komponen penting itu tuh adalah identitas tadi. Identitas ini dibagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama itu ada identitas fisik. Identitas fisik ini bisa seperti wilayah negara tersebut. Yang kedua ini ada identitas politik. Identitas politik ini seperti keadaan politik ekonomi negara tersebut. Dan yang ketiga itu ada identitas budaya, yaitu adalah nilai-nilai sejarah yang ada di negara tersebut yang dianggap sebagai warisan budaya. Bagaimana dengan komponen non vital? Komponen non vital itu adalah ditentukannya sesuai dengan situasi dan kondisi, juga keharusan untuk melindungi komponen-komponen vital tadi. Komponen non vital ini juga bisa disebut sebagai objektif atau tujuan dari kebijakan asing, di mana biasanya yang menentukannya itu seperti pembuat kebijakan, partai politik dan sebagainya. Nah, dalam kepentingan nasional, untuk dapat lebih mudah menentukan kepentingan nasional ini, Thomas V. Robinson ini mengklasifikasikan jenis-jenis kepentingan yang ada dan dibagi ke dalam 6. Yang pertama itu ada kepentingan primer. Kepentingan primer itu adalah kepentingan yang tidak bisa dikompromi oleh negara manapun dan harus dilindungi bagaimanapun caranya. Contohnya seperti tadi, identitas suatu negara. Yang kedua itu adalah kepentingan sekunder. Kepentingan sekunder itu sama pentingnya, namun tidak sepenting kepentingan primer. Contohnya itu seperti bagaimana suatu negara tuh harus melindungi warga negaranya yang berada di negara asing atau di negara luar. Yang ketiga itu ada kepentingan permanen. Kepentingan permanen ini sifatnya dalam jangka waktu yang panjang dan memiliki perubahan yang sedikit. Ini nih contoh kepentingan ini seperti bagaimana Amerika mempertahankan pengaruhnya di dunia internasional. Yang keempat itu ada kepentingan variabel. Kepentingan variabel ini bisa vital dalam beberapa situasi, dan kepentingan variabel ini bisa berasal dari kepentingan permanen dan kepentingan primer. Tapi biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti opini publik dan rakyat moral. Nah, yang selanjutnya ada kepentingan umum. Kepentingan umum ini adalah kondisi positif yang diterapkan pada negara-negara bangsa dalam jumlah besar di bidang-bidang tertentu seperti bidang ekonomi, bidang dagang, bidang diplomasi.
Nah, selanjutnya itu kemudian ada kepentingan spesifik. Kepentingan spesifik ini berasalnya dari kepentingan umum, namun lebih khusus dan didefinisikannya dalam cakupan waktu dan tempat. Nah, untuk dapat melindungi kepentingan-kepentingan ini nih, tentunya negara tuh memiliki aktor-aktor ini nih memiliki metode-metodenya untuk dapat melindungi kepentingan-kepentingan yang tadi. Nah, metode-metode ada 5 metode yang populer yang sering digunakan, dan beberapa diantaranya adalah yang pertama tuh ada diplomasi. Lewat diplomasi ini nih kebijakan asing suatu negara itu bisa tersebar ke negara lain, dan diplomat-diplomat itu tuh memiliki tugas untuk bernegosiasi dengan negara lain agar mereka bisa memenuhi kepentingan negara mereka. Yang kedua itu ada propaganda. Propaganda ini nih taktik yang digunakan untuk meyakinkan pihak lain kebenaran akan tujuan negara atau kepentingan negara tersebut agar bisa dipenuhi. Nah, biasanya tuh yang dituju oleh propaganda ini adalah masyarakat dari negara luar. Yang ketiga itu ada jalur ekonomi, dan jalur ekonomi ini nih adalah suatu pilihan bagi negara-negara yang kaya dan juga negara maju biasanya karena karena ada kerjasama dengan negara berkembang, mereka bisa memenuhi kepentingan nasionalnya di sana. Yang keempat ada aliansi dan perjanjian. Aliansi dan perjanjian ini digunakan oleh dua negara atau lebih yang memiliki kepentingan yang serupa, yang kemudian mereka ini setuju untuk mempromosikan dan secara bersama-sama melindungi kepentingan tersebut. Nah, biasanya tuh aliansi dan perjanjian ini tuh dalam bentuk bidang ekonomi dan militer. Ya, contohnya tadi seperti NATO, SEATO, ANZUS, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir itu ada koersif. Koersif itu tuh menggunakan peran dari power dengan menggunakan paksaan atau untuk memenuhi kepentingan suatu negara. Contohnya itu seperti dengan melawan intervensi, retaliasi, embargo, boikot, perang dan agresi juga. Itu termasuk cara koersif. Cuman hal tersebut itu ilegal, sudah jadi ilegal karena hal tersebut menentang tujuan internasional, yaitu mencapai perdamaian. Oleh karena itu, selain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara-negara juga harus saling berelasi agar bisa menyesuaikan kebijakan-kebijakan mereka agar tidak saling merugikan dan juga bisa mencapai perdamaian bersama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira dan saya di sini akan membawakan materi atau menjelaskan materi terkait dengan power dalam hubungan internasional. Mungkin kita sering mendengar atau sering membaca power itu kadang diartikan sebagai kekuatan, kadang juga bisa diartikan sebagai kekuasaan. Nah, sebenarnya apa sih power itu? Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan power, kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai definisi dari power itu sendiri. Nah, terdapat definisi menurut para ahli terkait dengan power. Yang pertama ada menurut dari Dahl. Nah, menurut Dahl ini power itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu aktor dalam mempengaruhi aktor lain. Contohnya kayak gimana? Misalkan ada pihak A, dia bisa mempengaruhi tindakan dari pihak B untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya pihak B ini tidak ingin lakukan. Bisa juga pihak A ini mempengaruhi tindakan dari pihak B, di mana pihak B sebenarnya ingin melakukan tindakan tertentu tapi mereka jadi tidak bisa karena ada pengaruh dari pihak A ini. Kemudian definisi lain datang dari Hans J. Morgenthau. Nah, kalau menurut Morgenthau, power itu terjadi antara dua aktor politik, di mana salah satu pihak dia akan mempengaruhi atau mengontrol dan juga mengendalikan pemikiran dari pihak B. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu definisi dari power, kita juga perlu mengetahui unsur-unsur yang ada dalam power. Ada 3 unsur dalam national power menurut Columbus dan juga Wolff. Yang pertama itu ada daya paksa. Jadi daya paksa atau force ini mereka hadir ketika suatu negara berupaya menggunakan powernya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Biasanya daya paksa ini bisa berbentuk ancaman dan juga bisa berbentuk seperti kekuatan militer. Kemudian yang kedua, kita bisa
mengetahui bahwa power itu memiliki unsur influence atau unsur pengaruh. Jadi power bisa mempengaruhi, atau power itu sebagai alat untuk mempengaruhi pihak lain atau meyakinkan pihak lain agar bertindak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dalam pengaruh ini dia bisa jadi antara sadar ataupun tidak sadar kita terpengaruhi gitu. Yang ketiga, jadi kalau yang ketiga itu ada unsur kewenangan atau authority, di mana suatu pihak atau suatu aktor dia kan secara sukarela untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh aktor lain yang memiliki power lebih besar. Nah, setelah kita mengetahui definisi dan juga unsur-unsur dalam power, kita juga melihat power itu sebagai relation, sebagai hubungan. Nah, ada 4 hubungan terkait dengan power. Yang pertama ada power over. Power over itu apa? Jadi power over ini tipe kekuasaan yang paling umum dipahami. Jenis power yang jika diterapkan cenderung bersifat dominasi dengan adanya kontrol dari salah satu pihak. Biasanya itu disertai dengan daya paksa atau force, di mana ada juga penggunaan kekuatan. Kemudian yang kedua ada power with. Jadi power with ini berbeda dengan power over. Kalau misalkan power over ada dominasi, kalau power with ini cenderung lebih ke kerjasama. Jadi tindakan dan juga kemampuan untuk bertindaknya itu dilakukan bersama-sama antar pihak yang terlibat. Kemudian tipe ketiga ada power two. Jadi power two ini jenis power yang merujuk kepada potensi kekuatan produktif tanpa menggunakan hubungan dominasi. Jadi lebih cenderung kepada power yang membuat perbedaan menjadi sesuatu atau menciptakan sesuatu yang baru untuk mencapai tujuan tertentu. Power sebagai relation yang tipe keempat itu ada power within. Jadi kalau power within ini cenderung ke power yang terkait dengan individu, di mana setiap individu pasti memiliki harga diri, pengetahuan diri, termasuk kemampuan untuk mengenali perbedaan individu serta menghormati perbedaan tersebut. Nah, dalam power within memungkinkan untuk individu mengenali power to dan juga power with yang dimiliki oleh mereka, dan mereka akan percaya bahwa mereka bisa untuk membuat perbedaan ataupun perubahan. Tujuan dari power with ini sendiri lebih ke menciptakan kondisi di mana kekuatan dapat dibagi atau terdistribusi, kemudian menciptakan kondisi di mana setiap individu akan memaksimalkan power yang dimilikinya, yaitu power to dan power with, dalam komunitas yang lebih besar. Nah, setelah kita mengenal lebih jauh mengenai power sebagai relation, kita juga perlu tahu bahwa suatu negara tidak hanya memiliki satu dimensi power saja, tetapi ada beberapa dimensi power. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada power sebagai decision making. Nah, dimensi pertama ini dikemukakan oleh Dahl. Jadi Dahl ini melihat bahwa seorang negara ataupun aktor-aktor yang membuat keputusan, kemudian keputusan tersebut bisa diterima dengan baik oleh pihak-pihak lain, maka pembuat keputusan tersebut dianggap memiliki power yang lebih besar. Menurut para pluralis juga perlu dilihat behavior dari aktor-aktor tersebut. Biasanya decision making akan berkaitan dengan isu-isu tertentu. Jadi ketika suatu negara atau suatu orang membuat sebuah keputusan dan kemudian diterima oleh banyak negara atau aktor lain, maka negara tersebut bisa dibilang punya power untuk mengendalikan isu yang sedang terjadi sesuai dengan kepentingannya. Beralih ke dimensi kedua. Jadi ada kritik terhadap dimensi pertama yang datang dari Bahraj dan Baratz, di mana kedua orang ini melihat bahwa negara tidak hanya punya satu dimensi wajah saja, tapi ada juga wajah lain yang sifatnya non-decision. Jadi menurut Bahraj dan Baratz, power yang dipunyai oleh suatu negara akan terrealisasikan ketika pihak A berperan untuk menciptakan, untuk memperkuat atau memunculkan bahasan-bahasan terkait isu-isu yang tidak berbahaya bagi pihak A ini. Di sisi lain, ketika hal tersebut terjadi atau hal tersebut berhasil dilakukan, pihak A juga mencegah pihak B atau pihak lain untuk membahas isu-isu yang bisa merugikan mereka, yang bisa merugikan pihak A. Hal ini kemudian dikatakan bahwa power sebagai agenda setting. Kemudian beralih ke dimensi ketiga.
di mana dimensi ini dikemukakan oleh Stephen Lux yang berusaha untuk menyempurnakan konsep-konsep atau dimensi-dimensi power sebelumnya. Di mana menurut Lux, power itu terjadi ketika A mampu untuk mempengaruhi pihak B, di mana hal yang dipengaruhi itu sebenarnya bertentangan dengan kepentingan yang dimiliki oleh pihak B. Tapi di sini terjadi permainan pengendalian pikiran, di mana pihak A akan berusaha meyakinkan pihak B agar seakan-akan kepentingan pihak B itu sama kayak kepentingan pihak A gitu, padahal kedua kepentingan tersebut bertentangan. Kemudian dimensi terakhir, sebenarnya tidak terakhir, bisa dikatakan akan ada bisa muncul dimensi-dimensi selanjutnya. Tapi yang saya akan bahas di sini adalah dimensi keempat, yaitu discursive power atau distributive power. Bisa juga dikatakan sebagai power relation yang dikemukakan oleh Foucault. Jadi Foucault ini melihat bahwa power ini sebagai relasi yang tersebar dan juga beragam, di mana relasi-relasi tersebut akan membentuk ruang lingkup strategis. Foucault melihat bahwa power itu nggak dimiliki hanya oleh aktor tertentu saja, tapi power itu sebagai sebuah strategi, dan relasi kekuatan merupakan efeknya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan terkait power dalam hubungan internasional. Terima kasih. Halo, saya Gina akan menjelaskan mengenai soft power. Apa itu soft power? Soft power merupakan konsep yang dikembangkan oleh Joseph Nye dari Harvard University untuk menggambarkan kemampuan menarik perhatian dan mengajak aktor lain dalam membentuk aliansi atau bekerja sama tanpa paksaan, ancaman, sogokan, atau pemberian uang sebagai alat persuasi. Soft power bisa diartikan juga sebagai kemampuan untuk mempengaruhi preferensi pihak lain melalui daya tarik. Ciri khas dari soft power ini adalah non-koersif. Biasanya, soft power bekerja dalam beberapa ranah, yaitu kebudayaan, nilai politik, dan kebijakan luar negeri. Hal-hal tersebut merupakan contoh instrumen dari soft power, misalnya seperti strategi kebudayaan, strategi pemerintahan yang baik, dan persahabatan antar negara. Instrumen-instrumen tadi kemudian dibingkai dalam suatu istilah yang disebut dengan diplomasi. Istilah soft power juga digunakan dalam mengubah atau mempengaruhi opini sosial dan publik. Hal itu biasanya dilakukan melalui organisasi non-politik maupun organisasi politik. Nah, tadi sempat disebutkan bahwa soft power bergerak dalam beberapa ranah, yaitu kebudayaan atau culture, nilai politik, dan kebijakan luar negeri. Hal itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Joseph Nye mengenai sumber dari soft power. Sumber dari soft power terdiri dari aset-aset yang memproduksi daya tarik. Dia membaginya ke dalam 3 sumber, yaitu culture atau kebudayaan, values atau nilai, khususnya political values, social values, religious values, dan lain-lain. Dan yang terakhir, foreign policy atau kebijakan luar negeri. Nah, selain itu, soft power memiliki istilah-istilah bagi aktor yang terlibat di dalamnya. Istilah tersebut ada 2, yaitu referees dan receiver. Referees mengacu kepada pihak yang menjadi sumber rujukan legitimasi dan kredibilitas soft power, sedangkan receiver mengacu pada target penerima soft power. Nah, tadi telah disebutkan culture sebagai salah satu sumber dari soft power. Culture ini juga dibagi menjadi 2, yaitu high culture yang terdiri dari seni, literatur, dan sebagainya. Juga ada yang disebut dengan pop culture atau mass entertainment atau produksi hiburan massal. Nah, values atau nilai merupakan hal abstrak yang dapat dilihat dari perilaku seorang pemimpin, seperti presiden, raja, sultan, dan lain-lain. Juga
bisa dilihat dari nilai yang berkembang di masyarakat negara terhadap respon baik atau buruknya sesuatu. Yang ketiga ada foreign policy. Foreign policy suatu negara ini merupakan salah satu refleksi dari national interest negara tersebut. Lalu apa sih contoh dari soft power itu? Contoh dari soft power dapat kita lihat salah satunya dari negara Korea Selatan, di mana produk-produk entertainment negara ini seperti musik, film, series, dance, atau yang kita ketahui dengan K-pop atau K-drama atau budaya-budaya lainnya merupakan bentuk soft power untuk establishing power negara Korea Selatan sehingga negara ini menjadi lebih maju. Nah, bentuk entertainment tersebut atau budaya-budaya dari Korea Selatan sudah banyak diikuti oleh negara-negara lainnya di belahan bumi. Dalam hal itu, Korea Selatan berperan sebagai referensi di mana ia menjadi sumber rujukan dari soft power itu sendiri. Sedangkan negara-negara lain yang mengikutinya atau tertarik dengan entertainment ataupun kebudayaan dari negara ini menjadi receiver atau pihak yang menerima soft power. Nah, begitupun yang terjadi atau yang dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana soft power digunakan sebagai strategi oleh negara ini. Komitmennya dalam mengedepankan toleransi beragama, menarik imigran dari berbagai negara lain dan berbagai agama berbeda, sehingga membentuk masyarakat yang diverse. Lalu demi mengurangi sentimen negatif negara-negara Arab, Amerika Serikat kemudian membuat sebuah kanal berita yang menggunakan bahasa Arab, yaitu Al-Hura TV. Tujuannya untuk menjalankan diplomasi negara tersebut. Nah, sekian penjelasan soft power dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Judisna Salim dengan NPM 006. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kedaulatan. Kita pasti sering mendengar kata kedaulatan dalam kehidupan kita. Secara umum, kedaulatan ini memiliki arti kekuasaan, dan kedaulatan ini merupakan fitur penting dalam negara. Kedaulatan merupakan sebuah konsep di mana setiap negara memiliki hak serta kewenangan untuk mengatur serta mengurusi negaranya sendiri, dan tidak ada intervensi terhadap urusan domestik mereka. Konsep kedaulatan sendiri pertama kali muncul pada abad ke-16 di Prancis oleh Jean Bodin. Ia menggunakan konsep baru tentang kedaulatan untuk mendukung kekuasaan Raja Prancis atau tuan-tuan feodal yang memberontak memfasilitasi transisi dari feodalisme ke nasionalisme. Jean Bodin ini merumuskan pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan mutlak dan langgeng yang berada di tangan raja atau negara. Menurutnya, kekuasaan itu original, tertinggi, dan tidak bisa dibagi. Ajaran dari Bodin ini membuat raja memiliki kekuasaan yang mutlak. Ajaran kedaulatan ini menciptakan ajaran baru dari berbagai ahli, seperti Rousseau. Ia menciptakan ajaran baru tentang kedaulatan, di mana salah satunya adalah kedaulatan rakyat yang merupakan penggerak dari revolusi Prancis. Ahli lainnya adalah John Austin di dalam bukunya The Province of Jurisprudence Determined, yang terbit pada tahun 1832. Di dalam buku ini, si John Austin ini mengemukakan sebuah teori baru dari kedaulatan, di mana teori ini membahas mengenai kedaulatan rakyat berupa parlemen sebagai perwakilan rakyat, tetapi ia juga menggabungkan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan raja. Teori-teori dari para ahli ini berkembang hingga saat ini. Secara umum, kedaulatan ini sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yang kita kenal sebagai kedaulatan internal. Maksud dari kedaulatan internal di sini adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara atas rakyat dan wilayah. Sedangkan yang kedua adalah kedaulatan eksternal. Kedaulatan eksternal di sini tuh berarti negara lain tidak bisa memberikan paksaan atau ikut campur tangan ke negara lain. Pada saat ini muncul berbagai tantangan-tantangan terhadap kedaulatan. Munculnya organisasi regional sendiri merupakan salah satu tantangan dari kedaulatan itu sendiri. Organisasi regional ini membuat kedaulatan negara ini
kedaulatan negara anggota tersebut diikat dalam sebuah komitmen bersama, sehingga negara-negara mereka itu tidak bisa melakukan apapun sebebasnya sesuai dengan keinginan negara tersebut, karena terdapat komitmen bersama yang harus mereka patuhi dan lakukan. Pengelompokan regional atau organisasi regional ini bisa menentang kedaulatan negara sampai batas tertentu. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi atau imbalan mereka sebagai anggota dari organisasi tersebut. Salah satu contoh dari ini adalah Uni Eropa. Seperti contoh, negara anggota Uni Eropa secara teoritis menyetujui atau melampaui kepentingan nasional negaranya terhadap kepentingan bersama. Uni Eropa sendiri juga menyebabkan negara anggotanya ini memiliki mata uang yang sama, serta membuka teoriti negaranya untuk sesama negara anggota di Uni Eropa. Selain itu, ada tantangan lain yang biasanya kita kenal sebagai gerakan separatisme. Gerakan separatisme ini bisa menjadi tantangan dan ancaman dari kedaulatan negara. Salah satu contoh yang bisa kita lihat dari Indonesia adalah gerakan Aceh Merdeka, atau yang kita kenal sebagai GAM, dan Organisasi Papua Merdeka, atau yang kita kenal sebagai OPM, dan banyak lainnya. Senjata pemusnahan massal juga merupakan salah satu ancaman atau tantangan bagi kedaulatan negara. Perkembangan senjata pemusnahan massal ini seperti nuklir, dan kemungkinan perang nuklir masih menjadi ancaman terbesar bagi perdamaian dan keamanan global, kesehatan manusia, kesetaraan, dan lingkungan. Penggunaannya sendiri merupakan sebuah ancaman bagi negara lain. Karena dengan sekali penggunaan, senjata pemusnahan massal ini bisa saja menghancurkan satu negara, yang berarti senjata ini merupakan ancaman atau tantangan bagi kedaulatan negara. Selain itu, selama berjalannya waktu muncul tantangan kedaulatan lainnya yang kita kenal sebagai globalisasi. Globalisasi ini bisa mempengaruhi dunia. Globalisasi ini juga memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Sayangnya, di dalam kedaulatan sendiri, globalisasi ini memberikan dampak yang negatif. Contoh nyatanya tuh kita bisa lihat dari munculnya globalisasi ekonomi. Dengan globalisasi ekonomi menghancurkan kedaulatan negara. Globalisasi ini dapat menyebabkan pemerintahan harus mengambil sebuah kebijakan tertentu yang sejalan dengan kepentingan kelas kapitalis transnasional, bukan untuk kemakmuran rakyat mereka. Globalisasi juga menyebabkan munculnya serangan cyber yang juga merupakan tantangan bagi kedaulatan. Aktivitas ruang cyber ini melanggar kedaulatan negara karena ancaman cyber ini diindikasikan sebagai invasi. Ancaman dari penyalahgunaan ruang cyber dapat berbentuk penyadapan, peretasan, hingga menyebabkan kebocoran informasi penting dari suatu negara yang bisa menjadi ancaman nasional, dan banyak lagi dampak dari globalisasi yang bisa menyerang kedaulatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tantangan yang mungkin cukup membahayakan bagi kedaulatan negara lainnya, yaitu kosmopolitanisme. Paham ini membawa ide bahwa diperlukannya sebuah identitas global dalam rangka memenuhi kebutuhan secara seluruh manusia. Alih-alih mendefinisikan diri sebagai masyarakat dari suatu negara bangsa, paham ini menyerukan pada identitas kosmopolit atau warga dunia, atau yang kita kenal sebagai global citizens. Melalui paham ini, maka kedaulatan negara menjadi tidak terlalu penting lagi. Dan peristiwa baru-baru ini yang menjadi tantangan kedaulatan masa sekarang adalah munculnya pandemi COVID-19 yang menyerang dunia. Pandemi ini memberikan ancaman yang paling jelas pada kesehatan dan keselamatan warga negara. Sebuah pandemi yang mematikan ini dapat mengancam salah satu komponen esensial dari negara yang berdaulat, yaitu rakyatnya. Perdana Menteri Australia sendiri yang bernama Scott Morrison memberikan argumen serupa ketika menyatakan pandemi COVID-19 ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan negaranya. Dampak ekonomi dari sebuah pandemi ini juga sangat berpotensi untuk memundurkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam menghadapi hal ini, pemerintah mungkin akan semakin terbuka pada bantuan asing maupun penanaman modal asing. Seperti yang kita ketahui, kedua hal ini selalu datang dengan persyaratannya sendiri, membuat negara rentan terhadap arus keuangan global. Masih banyak tantangan kedaulatan lainnya yang bisa mengancam kedaulatan negara maupun kedaulatan rakyat itu sendiri. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rahmatika Dita Dianda. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai emosi dalam HI. Nah, dalam studi hubungan internasional juga dikenal pembahasan mengenai emosi.
Pembahasan mengenai emosi dalam HI ini juga baru berkembang dalam 2 dekade terakhir, di mana sebelumnya emosi hanya dianggap sebagai suatu aspek yang hanya diterima begitu saja keberadaannya, sehingga maknanya dalam topik-topik bahasan dalam studi HI lainnya hanya bersifat secara implisit saja. Barulah kemudian terjadi perkembangan dalam studi HI, dan bahwa kesimpulannya yaitu emosi itu sendiri memiliki peran yang sangat fundamental terhadap dinamika politik dunia. Emosi sendiri merupakan salah satu dari sekumpulan besar kondisi-kondisi kompleks berdasarkan perbedaan biologis yang terbentuk dari interaksi transformatif di antara sistem-sistem biologis seperti kesadaran, fisiologi, psikologi, dan yang lainnya. Emosi sendiri adalah energi atau kapabilitas yang diperoleh oleh individu melalui keterlibatan yang kompleks dengan objek-objek dan individu lainnya. Dalam hal ini, yang dilihat sebagai sebuah kesimpulan yaitu bahwa tubuh manusia merupakan sebuah sistem terbuka yang merespon lingkungannya dengan cara mengembangkan kapabilitas yang ia miliki. Kemudian dalam hubungan internasional itu sendiri, pembahasan mengenai emosi berkembang dari dikotomi historis yang menilai bahwa emosi berlawanan dengan nalar dan rasionalitas, sehingga hanya dianggap sebagai hal yang selalu berubah-ubah dan sulit untuk diatur, yang kemudian menjadi penghambat dalam penalaran dan juga penilaian. Hal ini kemudian berubah dalam 20 tahun terakhir, di mana terjadi 3 pergeseran utama yang menyebabkan perubahan dari pemikiran tersebut. Yang pertama adalah bahwa emosi kini dipandang sebagai bagian yang fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, yang kemudian juga memanjang ke aspek-aspek kehidupan sosial dan politik, sehingga emosi pada akhirnya tidak dapat dihilangkan dari politik itu sendiri. Yang kedua yaitu pergeseran dalam memahami hubungan di antara emosi dan rasionalitas, di mana rasionalitas sendiri tidaklah terbebas dari emosi. Justru emosi dipandang sebagai aspek yang membantu dalam membentuk persepsi dan juga rasionalitas itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah mengenai bagaimana emosi memiliki keterkaitan secara intrinsik dengan wacana dan struktur sosial yang menopang kehidupan masyarakat dan politik. Dalam hal ini, emosi sendiri terbentuk secara sosial dan budaya, sehingga telah terjalin dengan minat, nilai, dan juga aspirasi dominan dari lingkungan masyarakat tersebut. Dalam hubungan internasional, emosi memiliki peran tersendiri, khususnya terhadap dinamika politik global, termasuk terhadap state rationality dan logika deterrence, lalu perang melawan teror, pola konflik etnis dan sipil, ledakan kekerasan antara negara dan aktor-aktor transnasional, dan juga pembentukan identitas politik. Pelurusan emosi ke dalam analisis dan juga sangat bermanfaat, khususnya dalam pelajari emosi dalam politik global itu sendiri. Salah satu contoh yang dapat dilihat dari hal ini adalah bagaimana emosi memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan dampak dan opini politik terhadap peristiwa 9/11, yaitu dengan memanfaatkan media visual dibandingkan dengan memanfaatkan informasi menggunakan tulisan semata. Dan jika dilihat kembali, aspek emosi dalam studi hubungan internasional sudah dapat kita lihat dalam teori dari bagaimana para teoritis HI terdahulu yang memasukkan unsur emosi ke dalam analisis mereka. Hal tersebut dapat kita lihat dari pendekatan-pendekatan teoritis utama dalam HI, seperti realisme yang menekankan kepada kecemasan dan ketakutan, liberalisme yang menekankan kepercayaan dan persahabatan dalam membentuk konsep tatanan internasional yang lebih kooperatif, serta Marxis yang berbicara mengenai keserakahan dan juga konstruktivis yang menekankan tentang pengaruh. Untuk mempelajari studi emosi dalam hubungan internasional juga dapat dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan pertama dengan menggunakan negara sebagai orang yang bertindak secara kesatuan. Dalam pendekatan ini tidak terdapat pertimbangan mengenai politik dan kekuatan lain yang membentuk interaksi di antara para pengambil keputusan dan di antara pemimpin dan publik. Lalu pendekatan kedua yaitu dengan mempelajari pemimpin suatu negara
di mana peneliti hanya perlu mempertimbangkan tentang individu tertentu yang berkuasa pada saat tertentu saja. Lalu pada pendekatan terakhir juga dapat dengan memikirkan negara-negara sebagai sebuah kelompok yang di dalamnya terdapat interaksi dinamis di antara setiap anggotanya. Pada akhirnya peran sosial dalam emosi itu memiliki implikasi yang sangat luas dan khususnya terhadap studi hubungan internasional, dan tentunya emosi tidak dapat menjelaskan segalanya, namun emosi mampu membuat kita kembali memikirkan mengenai konsep dominan politik global dan juga teori serta praktik-praktiknya. Halo semuanya, nama aku Kezia Tiana Aprilia dengan NPM 1702 10 18 0002. Jadi di sini aku ingin membahas tentang dua hal, yaitu nasionalisme dan postkolonialisme. Nah, dari dua hal ini aku akan membahas bagaimana sih mereka di studi hubungan internasional dan gimana aja sih perkembangan mereka sampai saat ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang nasionalisme. Nah, nasionalisme itu apa sih? Jadi nasionalisme itu merupakan sebuah ideologi yang didasarkan pada premis bahwa kayak kesetiaan dan pengabdian suatu individu itu tuh melebihi daripada kepentingan pribadi maupun kelompok lainnya. Jadi kayak mereka mencintai negara maupun bangsanya itu lebih dari kepentingan pribadi mereka sendiri. Kalau kata Indonesia, bucin sama negaranya sendiri, atau bisa dibilang cinta tanah air. Nah, pentingnya nasionalisme dalam hubungan internasional diakui dalam kebijaksanaan yang diterima bahwa sebenarnya nasionalisme ini sudah ada loh sejak tahun 1800. Jadi nasionalisme ini tuh sebenarnya sudah sejak dahulu kala, bener-bener kayak dari kita lahir, dari bagaimana adat istiadat secara turun-temurun, dan bagaimana orang tua kita mengajarkan tentang negara dan sebagainya, bagaimana di sekolah kita diajarkan, itu tuh sebenarnya nasionalisme tuh benar-benar sudah sejak dahulu kala. Tetapi nasionalisme ini tuh sebenarnya baru diakui oleh masyarakat luas, oleh dunia pada abad ke-18. Nah, sejak tahun 1800 mulai tuh muncul hal-hal yang berkaitan dengan nasionalisme yang benar-benar kayak kejadiannya cukup besar dan disaksikan oleh banyak orang, di mana waktu itu nasionalisme memaksa pecahnya kerajaan multinasional Rusia, Austria-Hongaria, dan bagaimana membuat pemisahan antara Norwegia dari Swedia dan Irlandia dan dari Inggris. Nah, tetapi meskipun terjadinya perpisahan-perpisahan itu, nasionalisme juga bukan berarti tidak menyatukan. Nah, salah satu contohnya itu adalah bagaimana nasionalisme menyatukan kembali Italia dan Jerman. Kayak ya udahlah, kita bersatu lagi aja. Jadi sehingga masing-masing kedua negara tersebut membentuk negara bangsa, di mana meskipun etnis Jerman tetap saja tersebar di luar Jerman itu sendiri. Nah, nasionalisme itu mulai meningkat jumlahnya semenjak 1945, di mana orang-orang yang dulunya terjajah dari kekaisaran Eropa mulai kayak gak maulah kita terjajah lagi, ayo kita mulai itu aja, merdeka. Jadi semenjak munculnya pemikiran kemerdekaan itu, jadi nasionalisme yang tadi ya sedikit jadi mulai tuh bertumbuh sampai akhirnya meningkat secara pesat. Nah, setelah itu pada tahun 1989 sistem negara Eropa kan juga mulai tuh bertransformasi, apalagi semenjak runtuhnya komunisme. Jadi 18 negara di Eropa mulai muncul di PBB, terus diikuti oleh Asia, dan hingga semuanya tuh dibentuk dari Uni Soviet, Yugoslavia, dan Cekoslowakia. Nah, ini merupakan hal yang cukup bagus ya untuk nasionalisme dan merupakan kemenangan lain bagi nasionalisme, dimana dengan demikian seluruh bentuk sistem internasional tuh kalau memiliki akar dan berujung pada semuanya pasti berujung dengan nasionalisme, dimana jadi sistem
internasional benar-benar terpengaruhi banget nih sama nasionalisme ini, dan pengaruhnya itu cukup untuk membuat beberapa gerakan-gerakan nasionalis di setiap negara maupun bangsa. Nah, kita mulai masuk ke postkolonialisme, di mana postkolonialisme itu apa sih? Ada nggak sih hubungannya sama nasionalisme? Kok namanya rada-rada mirip? Nah, postkolonialisme ini tuh merupakan periode sejarah atau keadaan yang mewakili dari kolonialisme barat. Jadi kalau dulu tuh barat tuh kayak kolonialismenya kan kayak dimana orang-orang tuh mulai kayak ingat kembali kayak gimana sih sejarah kolonialisme itu dulu, dan pasca kolonialisme tuh menandakan kemungkinan masa depan di mana kemungkinan tersebut tuh sebenarnya masih kayak rabun gitu. Nah, sebenarnya pasca kolonialisme tuh mulai memperhatikan bagaimana sih masyarakat, pemerintah, dan orang-orang wilayah itu. Nah, tapi perlu diketahui banget kalau postkolonialisme postnya ini bukan berarti itu kayak oh ya udah ini tuh after kolonialisme loh, udah nggak ada hubungannya lagi sama kolonialisme. Salah. Jadi sebenarnya postkolonialisme ini tuh kayak untuk kayak mengingat kembali, tetapi juga ingin menunjukkan kalau kolonialisme ini nggak pernah sepenuhnya hilang, bahkan sampai sekarang. Meskipun mungkin sekarang kolonialismenya tidak terlihat jelas seperti dahulu, tetapi bukan berarti hal tersebut hilang. Nah, diambil contoh postkolonialisme yang masih mungkin dikatakan masih bisa ditemukan, itu seperti bagaimana misalnya ada ketimpangan global. Nah, di mana ketimpangan global ini bagaimana kayak misalnya ada nih negara-negara kecil. Nah, negara-negara kecil ini tuh meminta bantuan lah ke negara barat. Nah, negara barat ini tuh kayak hanya berfokus ya pada intervensi untuk mendukung negara yang tampaknya kurang berkembang aja, tapi mereka nggak menangani apa sih nih penyebab utama ketidaksetaraan global ini. Jadi mereka kayak ya udah dukung, bantu, tapi tidak benar-benar diselesaikan akar permasalahannya tersebut. Nah, pasca kolonialisme ini juga kayak mengintroduksi kayak tatanan dunia ini didominasi oleh aktor-aktor negara besar yang mendominasi bagaimana sih cara pandang dunia. Jadi kayak negara-negara yang lebih kecil dari negara besar tersebut kayak mulai diberikan cara pandang yang sama seperti aktor-aktor besar tersebut. Seperti misalnya Amerika ingin melihat sesuatu A, maka negara-negara kecil lain akan didominasi sehingga kayak melihat oh iya loh A, sehingga tanpa sadar itu membantu kepentingan mereka. Nah, postkolonialisme ini juga kayak memaksa kita untuk memperhitungkan ketidakadilan, penindasan sehari-hari. Jadi dimana dengan kacamata postkolonialisme ini kita dapat melihat beberapa perspektif baru, dimana perspektif tersebut memberikan kita lensa konseptual yang penting dan cukup alternatif, sehingga memberi kita seperangkat alat teoritis berbeda dari sebelumnya untuk mengungkap gimana sih dunia ini kompleksnya. Dunia nggak sesimpel itu loh, dunia nggak se-inosen yang kita kira. Jadi dengan postkolonialisme benar-benar ditunjukin dengan kacamatanya, oh seperti ini loh dunia. Jadi kira-kira seperti itulah nasionalisme dan postkolonialisme yang saya jabarkan. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila pengucapan saya ada yang salah. Terima kasih, dadah. Sampai di sini dulu perjalanan kita dalam mempelajari teori hubungan internasional. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami HI sedikit lebih jauh. Kalau kalian suka video kami, silahkan like juga komen, dan sampai jumpa!